Oke, kita mulai. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, untuk pertemuan ketiga, kita akan bahas tentang data model sistem basis data. Materi dari data model basis data itu tujuan pembelajaran, yaitu mahasiswa dapat memahami bagaimana mewujudkan data relasional ya. Kemudian bisa menentukan entitas, atribut, kemudian ada kardinalitas atau relasi, kemudian membuat contoh penerapan dari basis data. Kemudian untuk sub pokok bahasannya itu yang pertama kita akan mendefinisikan tentang basis data untuk ERD, kemudian kita membahas tentang entitas, kemudian ada atribut, varian, kemudian simbol ER atau diagram. Kita langsung masuk ke materi. Jadi pengertian dari model data itu adalah sekumpulan konsep untuk menerangkan data, kemudian hubungan-hubungan antara data dan batasan-batasan data yang terintegrasi di dalam suatu organisasi. Jadi nanti kita akan bahas tentang hubungan antara data dengan batasannya. Jadi kalau kita nanti berhubungan dengan data itu pasti akan berhubungan dengan database. Nah, bagaimana cara membuat database yang benar, kemudian konsepnya seperti apa, itu nanti kita akan kupas tuntas di materi sistem basis data. Nah, ini contoh-contoh jenis-jenis dari model data. Ini ada 4. Yang pertama, model data berbasis objek. Kemudian yang kedua, model data berbasis record. Yang ketiga, model data fisik. Kemudian model data konseptual. Nah, ini untuk objek basis data model, itu menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Ini terdiri dari ERD, ER model ya. Kemudian yang kedua, semantik data model. Nah, kemudian untuk yang entity relationship model itu menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa real world dunia nyata ya terdiri dari berbagai objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek dari data tersebut. Kemudian lanjut. Nah, ER model itu berisi ketentuan atau aturan yang harus dipenuhi oleh database. Nah, kemudian aturan terpenting adalah yang pertama ada mapping ya, mapping kardinalitas. Jadi butuh aturan. Kemudian menentukan jumlah entity yang dapat dikaitkan dengan entity lain melalui relationship set. Seperti pada waktu di materi kedua yang kemarin. Nah, materi kedua yang kemarin dan tugas-tugas yang kemarin. Nah, tugas yang pertama Anda kan suruh membuat database akses. Kemudian setelah itu Anda membuat database MySQL. Nah, jadi untuk menentukan tabel-tabel yang Anda inputkan di dalam database itu perlu aturan. Jadi tidak semua langsung dimasukkan ke database. Nah, kemudian untuk simbol-simbol yang digunakan itu menggunakan seperti ini ya. Nah, ini yang persegi panjang ini menunjukkan objek dasar, kemudian yang untuk belah ketupat ini menunjukkan relasi, nah, kemudian yang oval ini menunjukkan atribut dari objek dasar. Nah, kemudian untuk garis ini menunjukkan adanya relasi atau hubungan antara objek dengan relasi atau dengan atribut. Itu. Nah, oke, sebentar saya mute lagi nih. Kayak belum di mute. Oke, sebentar ya.
Oke, ini contoh kasus ya untuk ER model itu seperti ini ya. Jadi untuk yang customer ini adalah tabel master atau objek dasar. Nah, ini juga objek dasar, ini relasinya. Jadi objek dasar ini dia punya relasi dengan objek dasar yang ini. Jadi intinya ada hubungannya. Nah, ini contoh ER model. Nah, kalau ini adalah nilai fill-fill-nya. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang database penjualan, customer, fill-nya ada nomor tabungan, nama, alamat, sama atribut. Nah, ini adalah fill-nya. Dan ini garis untuk menghubungkan. Jadi untuk nomor tabungan ini milik dari tabel customer. Nah, ini contoh kasus ER model seperti ini. Kemudian untuk yang binary model itu adalah pemetaan data dengan menggunakan 0 dan 1 ya, true and false, benar dan salah dengan kondisi tertentu atau hanya dalam sebuah alternatif. Ini untuk semantic model itu hampir sama dengan entity relationship model, ini di mana relasi antara objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata semantik. Nah, ini contohnya dengan menggunakan relasi pada bank X sebagaimana contoh sebelumnya dalam semantic model adalah seperti terlihat pada gambar di atas. Nah, gambar ini ya. Ini R model, binary. Ini agak lemot ini. Kemudian tanda-tanda yang menggunakan dalam semantic model sebagai berikut. Nah, ini seperti ini contohnya untuk semantik. Jadi ada panahnya, ini menunjukkan adanya relasi. Nah, kalau untuk yang tidak ada panah berarti menunjukkan atribut. Nah, seperti ini. Jadi simbolnya hanya lingkaran kalau untuk semantik model. Nah, jadi contoh ini Amir, ini adalah seorang customer, kemudian dia memiliki tabungan atau mempunyai tabungan. Jadi ini ada arah panahnya. Kalau tidak ada panahnya berarti ini adalah atribut atau garis. Jadi tabungan ini memiliki fill kunci, nomor tabungan sama saldo. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke record base data model. Nah, model ini berdasarkan pada record untuk menjelaskan kepada user tentang hubungan logik antara data dalam basis data. Nah, ini perbedaannya dengan objek base data model. Ini pada record base data model di samping digunakan untuk menguraikan struktur logika keseluruhan dari suatu database. Nah, juga digunakan untuk menguraikan implementasi dari sistem database atau high level description of implementasi. Kemudian untuk ini 3 model data pada record base data model. Ini ada 3 data ya. Yang pertama ada model relasional. Nah, itu di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan oleh sejumlah tabel dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom nama. Nah, ini yang namanya unik ya. Nah, unik itu tidak boleh ada yang sama. Kemudian model ini berdasarkan notasi teori, himpunan set teori, yaitu relasi. Nah, contoh database penjualan barang terdiri dari 3 tabel. Ini ada supplier, suku cadang, kemudian ada pengiriman. Nah, ini ada 3 tabel. Ini untuk model relasional. Jadi semua tabel ini saling berhubungan. Nah, ini kalau kita gambarkan dengan bentuk tabel itu seperti ini. Nah, jadi ini ada tabel supplier, kemudian ada tabel suku cadang, kemudian terintegrasi dengan tabel pengiriman. Nah, ini tabel pengirimannya adalah transaksinya. Jadi semua panah ini mengarahkan ke sini. Nah, untuk menghubungkan antara supplier ini, nah, tabel supplier ini dengan tabel pengiriman itu ada nomor suppliernya. Jadi nomor supplier yang di supplier sama yang di pengiriman harus sama. Nah, ini biar bisa direlasikan. Demikian juga dengan suku cadang. Nah, suku cadang ini juga sama. Nah, ini nomor partnya ini juga harus masuk di tabel pengiriman. Nih.
Kemudian lanjut lagi, ini model hierarki, ini di mana data serta hubungan antara data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer. Nah, di mana record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon. Nah, masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one to one dan one to many. Jadi satu ke banyak, ini one itu berarti satu ya, many itu banyak, jadi banyak data. Nah, kalau kita representasikan dengan bentuk grafik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini parent, orang tua, ini field untuk children-nya. Jadi ada sub-subnya. Ini seperti susunan organisasi. Seperti ini. Kemudian untuk model jaringan, ini standarisasinya tahun 1971 oleh Database Text Group. Ini, Pak. Nah, ini kita masuk lagi ya. Nah, ada gangguan. Ini kita masuk ke model jaringan. Ini perbedaannya terletak pada susunan rekod dan linknya, yaitu network model menyusun rekod-rekod dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitas 1:1, kemudian 1:banyak dan banyak ke banyak. Ini. Nah, ini bentuk jaringannya seperti ini. Nah, jadi saling berhubungan. Nah, ini tabel ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini juga berhubungan dengan ini, seperti itu. Nah, ini berhubung dengan model jaringan. Nah, jadi kalau Anda belajar jaringan di komunikasi data, nah, bentuknya hampir mirip dengan jaringan. Nah, network. Kemudian untuk ini ya tadi ya, kemudian masuk ke yang ke C, physical data model. Nah, ini digunakan untuk menguraikan data pada interval level. Jadi ada beberapa model yang umum digunakan. Yang pertama menggunakan unifying model. Ini modelnya menggabungkan memori dan transaksi database dalam satu kesatuan model. Nah, kemudian untuk yang frame memory itu sebuah virtual view dari tempat penyimpanan sekunder yang digunakan untuk mendukung penyimpanan rekod database. Ini bentuknya contohnya seperti ini. Ini terisi di dalam database ya ini ya. Ini. Kemudian yang keempat, ini ada model data konseptual. Jadi model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek dasar yang dinamakan entitas atau entity. Nah, serta hubungannya berupa relationship. Nah, biasanya direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Nah, ini dalam perancangannya. Nah, ini database memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Kemudian ada alat komunikasinya pemakai menggunakan basis data. Nah, basis data itu database ya. Kemudian ada listener ini untuk aplikasinya. Jadi nanti kalau Anda belajar tentang pemrograman, nanti dari aplikasi pemrograman tadi kita gabungkan dengan database kita. Nah, dan kita ada analisis. Nah, ini contoh ERD ya, seperti ini. Ini ERD. Jadi ini tabel customer, ini tabungan, ini ada relasinya yang menggabungkan antara tabel customer dengan tabel tabungan. Nah, ini sudah selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan yang kita masuk ke tanya jawab ya. Jadi yang belum paham nanti bisa kita bahas kembali. Nah, ini. Oke, silakan ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Enggak, Pak. Untuk tugas kemarin ada yang masih bingung, nih saya bahas lagi kalau ada yang bingung tugas yang praktikum SQL. Yang MySQL kemarin ada yang bingung? Tugas praktikum. Semuanya, Pak. Semua. Mudeng semua apa? Bingung semua. Bingung semua. Mudeng. Oke, saya ulang ya. Ini masih ada waktu ini. Nah, Anda silakan aktifkan dulu ya. Ini untuk buat MySQL.
Yang akses bisa enggak? Yang akses. Yang tugas Nggak bawa pertama? laptop, Pak. Nggak bawa laptop. Ya nanti dibuka lagi toh YouTube-nya toh. Nanti tak share ke YouTube nanti ini. Oke. Oke, paham saya ora. Oke. Lah, jadi oke. Oke, kalau ada yang bawa laptop sekalian langsung dipraktekkan aja. Masih ada waktu nih. Untuk yang pertemuan pertama, ada yang bingung? Siapa? Yang bingung? Pertemuan pertama. Membuat akses. Sudah bisa semua? Akses. Lagi Ngerjain aja belum, Pak? Ya, aku yang kojur wih. Akses? Bisa akses? Yang kita bahas akses dulu atau yang MySQL? Akses dulu, Pak. Aduh. Nah, ini akses. Nah, untuk akses nanti tabelnya yang Anda buat ini ya. Nih yang Anda buat. Jadi Anda membuat tabel mahasiswa, tabel fakultas, tabel nilai, tabel mata kuliah di dalam database. Database-nya bebas ya. Bisa dikasih nama database universitas sesuai dengan yang ini. Ini udah mudeng ora? Takok wae langsung nek ra mudeng. Aja kon meneng wae. Udah, Pak, mudeng, Pak. Nah. Wes mudeng ya wes tak anu, pateni. Udah. Oke, masuk ke akses ya. Masuk ke akses. Ya. Program akses. Apa ini jadi? Iki Microsoft Access kuwi ra ono iki. Microsoft Access. Nah, nih. Kalau saya kan pakai Office-nya 2007, otomatis ya aksesnya ya 2007. Tapi kalau Anda pakainya yang Office 2016 ya pasti otomatis 2016, menyesuaikan. Jadi sama saja ya. Kita klik akses. Nah, setelah selesai silakan Anda klik ini blank database. Ini blank database. Kemudian diarahkan ke tabel penyimpanan. Ini tabel penyimpanannya ini. Nah, kita arahkan ke folder Anda. Dari sini paham? Paham. Nah, contoh disimpan di sini ya, kita buat folder. Makul sistem basis data. Dan masuk lagi di sini kasih folder lagi. Pertemuan pertama. Masuk ke sini. Jadi biar terarah data Anda itu. Nah, jangan lupa ini untuk save as-nya ini dipilih yang ini 2002-2003. Karena kalau nggak kita pilih yang 2000-2003 ini, 2002-2003, nanti ada sebagian aplikasi itu yang nggak bisa kebaca. Nanti kalau Anda belajar tentang pemrograman, kalau nanti Anda integrasikan dengan database-mu, nah nanti nggak akan kebaca kalau Anda tinggal cuma langsung save as gitu aja nggak bakal kebaca. Siapa ya yang bisik ya? Oke, mungkin gini aja ya. Yang nggak
berkepentingan, tolong di-mute sendiri ya, di-mute ya. Di-mute aja yang nggak berkepentingan. Naman, tukinyonya, kung lumasawan. Mau. Ah? Oke, yang nggak berkepentingan di-mute aja. Nah, kalau berkepentingan mau bertanya langsung saja di unmute. Oke, ini diarahkan ke Office Access Database 2002-2003. Nah, tinggal kita kasih nama di sini. Nah, biasanya untuk penamaan database itu di depan ada tulisan DB. DB itu adalah database. Nah, jadi nanti kalau Anda menyimpan data itu biar tahu, oh ini berarti database. Jadi DB kampus contoh. Simpan. Oke. Nah, kalau sudah ini di-create, kita buat. Nah, muncul seperti ini. Nah, tugas kita yang pertama kan kita membuat ini tabel mahasiswa. Nah, berarti Anda buat tabel mahasiswa dulu dengan filenya ini, nomor BP, nama MHS sama kelas ini. Jadi kita double klik. Nah, bentar ya, kita desain view ya. Jadi kalau sudah muncul kayak gini, klik kanan desain view. Intinya kita ngedit. Nah, kita kasih nama TB mahasiswa. TB itu berarti tabel mahasiswa. Kita oke. Nah, gini. Nah, ini untuk tanda kuncinya ini kita hilangkan. Nah, ini namanya primary key. Nah, kalau primary key itu berarti tidak boleh ada yang kembar. Kalau kita kasih primary key dari sini, dari database-nya. Nah, kemudian untuk tipenya ini nanti kita buat teks saja. Nah, jadi file name-nya kita samakan dengan yang ada di sini. Ini contoh nomor BP, nama mahasiswa sama kelas. Nomor BP, nama mahasiswa sama kelas. Ini date-nya gini. Nah, ini buat teks saja. Nah, kalau untuk yang ini, yang kita masuk ke properties-nya ya, field size berarti nanti ini jumlah karakternya 255, ini maksimal. Jadi nama mahasiswa itu yang paling panjang ya 255, contohnya seperti itu. Nah, ini bisa juga kan Anda edit, disesuaikan, contoh nama itu paling pol 25 karakter, ya 25 enggak apa-apa diedit. 255 juga enggak apa-apa. Nah, contoh dibuat gini. Kemudian disimpan. Ini simpan, save ini. Nah, ini kita sudah punya satu tabel, yaitu tabel mahasiswa. Nah, kemudian kalau kita pengen ngisi datanya, ya tinggal kita double klik aja. Nah, nomor BP-nya kita isikan sesuai dengan yang ada di worksheet. Contoh, ini ada 001, Acong, kelasnya ini. Yang merah ini nggak usah ditulis ya, yang sini ya. Kalau ini ditulis, ini. Nah, namanya BP 01. Nah, ini tadi karakternya kan saya batasi 4. Nah, ini saya buat 5 enggak bisa. Enggak bisa. Nah, nama bisa Acong. Kelasnya apa gitu ya. Dan kita klik gini, kita simpan. Jadi kita sudah punya tabel mahasiswa dengan nama ini. Untuk isinya ini. BP01 Acong 9121 kelasnya. Nah, nanti diisi sesuai dengan yang ada di sini. Ini untuk tabel mahasiswa. Kemudian Anda membuat tabel fakultas. Nah, untuk membuat tabel fakultas sama, diklik ini, create tabel. Nah, kemudian kalau sudah selesai, klik kanan, desain view, yang kita buat tadi ya. Kita kasih nama TB fakultas. Oke. Nah, ini juga sama, primary key-nya juga dihilangi. Nah, ini disamakan dengan yang ada di sini. Ini kode F sama nama PS. Nah, berarti silakan Anda isi kode PS sama nama PS. Nah, ini nama PS.
Nah, nama FK ya seharusnya ya, fakultas ya. Nah, ini kalau kita buat auto number berarti nanti otomatis keisinya angka ya, dari angka 1 sampai seterusnya isi datanya. Kalau kita kasih tag ya sesuai dengan yang kita isikan. Kita simpan. Seperti itu. Kemudian kita isi. Kalau ngisi tinggal di double klik ini tabel fakultasnya. Double klik gini. Kita isi kodenya apa gini. Nah, ini sama. Udah toh? Udah, Pak? Nah, ini kita simpan. Nah, silakan Anda buat tabelnya jadi 4. Tabel mahasiswa, tabel fakultas, kemudian tabel nilai, sama tabel mata kuliah. Tuh. Oke, gampang tak? Oke, Toyib. Mbak Nur Andini. Gampang, Ra? Oke, database gampang toh kayak gini. Nah, nanti database-nya ini kalau kita sudah selesai atau kita tutup. Nah, kemudian yang ini tadi, yang database-nya tadi, tugas makul ini ya. Nah, ini nanti yang Anda kirimkan ke Google Classroom. Nah, jadi disimpan di Google Classroom yang sudah selesai. Nah, ini kalau kita buka lagi, double klik, nah muncul kayak gini. Nah, ini yang kita simpan tadi. Untuk penamaan ini nanti kalau bisa dibuat nama aja ya. Jadi DB kampus underscore nama Anda ya. Contohnya Genta Maulana. Nah, gini ya. Jadi nanti biar ketahuan kalau ini punyanya Mas Genta gitu ya. Yang dikirim ke Google Classroom. Oke, untuk yang pertemuan pertama jelas? Mudeng apa ora? Aduh. Lumayan, Pak, lumayan. Lumayan daripada wingi ya. Cuma delok muka aku tak. Oke, yang kedua untuk HP admin ya. Kita masuk ke sudah di-download semua belum kemarin untuk software-nya? Belum. Waduh, tapi ya prakteknya. Nunggu WiFi. Aduh. Neng kampus. Nah, software-nya kalau nggak bisa download tempat saya, download sendiri boleh di internet banyak. Oke, langsung masuk ke yang kedua, MySQL. Jadi kalau Anda sudah download, nah Anda bisa masuk ke sini ya. Nah, software-nya kita pakai yang mudah saja, pakai WOS Portable, yang nggak begitu sulit. Software-nya ini ya, pakai WOS Portable ini saja. Nah, ini Anda copy, jadi kalau sudah di-download di copy, contoh ya, dimasukkan di drive mata kuliah, contoh pertemuan kedua. Jadi usahakan kalau Anda mau nyimpen data itu dibuat seperti ini. Jadi biar paham nanti, oh pertemuan kedua itu tugasnya ini. Jadi ada di sini semua. Nah, ini kita masuk ke pertemuan kedua. Nah, nih. Nah, kalau sudah selesai, ya, silakan langsung masuk ke ini di-extract ya. Kalau sudah selesai ya di-extract seperti ini, extract to WOS Portable. Ini filenya
Sidik Mas, cuma 15 megabyte tok. Nah, kalau sudah selesai ini diinstal. Double klik. Nah, Anda pilih yang start ini. Nah, dipilih start. Nah, ini kita pilih yang English. Kalau kita cari Indonesia, yang ini rano. Soalnya Indonesia nggak gawe program. Nah, ini kita klik, oke. Nah, jalan seperti ini. Nah, jadi usahakan ini. Nah, ya ini. Nah, ini untuk yang Ghost Portable-nya ini harus running semua ini. Kalau nggak running berarti ada server yang double di komputer Anda. Jadi harus posisi jalan kayak gini. Nah, kalau sudah selesai silahkan baru masuk ke ini. Masuk ke browser, Anda ketikkan localhost /phpMyAdmin. Nah, gini. Nah, nanti baru muncul nih kayak gini. Nah, seperti ini. Ini adalah jendela phpMyAdmin. Jadi nanti kalau Anda berhubungan dengan web, kemudian nanti dengan Android, nanti menggunakan database-nya biasanya pakainya ini, phpMyAdmin ini. Nah, untuk membuat database-nya Anda bisa masuk ini ya, create new database ini. Nah, ini kita ganti DB jual kemarin. Nah, DB jual underscore nama Anda, contoh Wisnu. Kita klik create. Dari sini kecepatan cepet ora? Pak mau tanya tadi ini yang mana? Yang pertemuan kedua. Iya. Ininya milihnya yang mana, Pak? Ini yang di sini kok. Kan ini udah di-download lah ini. Yang ini yang start warna biru itu. Fitriani ya. Ya warna biru itu loh, Mbak. Ini. Nah. Ya, dipilih Inggris. Oke. Next. Nah, itu ada komputermu ada yang aktif itu untuk servernya itu mungkin. Anda udah pernah pakai WAM atau SAM? Udah pernah install SAM atau WAM? Enggak tahu, Pak. Belum pernah. Apa aja ya? Silakan masuk ke service coba, Mbak. Service. Ya. Nih. Start, control panel. Di setting ya. Masuk ke aksesoris. Bentar. Kamu pakainya Windows apa? 10 atau 8? 10 10 ya.
Buat masuk aksesoris bisa. Nah, service, masuk service. Anda cari Apache. Apa aja? Apache-nya dinonaktifkan. Gini aja wes. Mbak Fitriani tahu nanti WA ke saya atau nanti diinstal apa aplikasi viewer pakai AnyDesk, nanti tak kontrol dari sini aja biar bisa dijalankan. Ini yang lainnya malah Tim viewer. ya pakai tim viewer boleh, pakai AnyDesk juga boleh. Nanti WA ke saya, tak kontrol biar bisa. Iya, Pak. Nah, kita langsung lanjut aja ya. Ini contoh di Iya. Visual Wisnu. Kita create. Nih. Nah, tabelnya sesuaikan dengan yang di worksheet pertemuan kedua. Ini kita pertemuan kedua, kemarin kan kita membuat tabel barang, tabel pemasok, kemudian ada tabel jual sama tabel pelanggan. Berarti Anda buat tabel barang dulu. Nah, tabel barang filenya ada 3, 1, 2, 3. Yang merah ini tidak usah diisi, tidak apa-apa. Tidak usah dikasih. Berarti 1, 2, 3. Kode barang, nama barang, sama harga beli. Berarti ada 3 fil. Nah, ini kita kasih TB barang. Filenya ada 3. Kita go. Ini tampilannya akan seperti ini. Kalau nanti filenya ada 10, nanti biasanya arahnya keturun ya. Nah, turun ke bawah. Nah, ini filenya kita kasih kode barang. Nah, ini nama barang. Ini jumlah. Nah, ini. Jadi kode barang, nama barang, jumlah. Nah, ini tipenya. Tipenya buat varchar semua enggak apa-apa. Kalau jumlah biasanya pakainya integer. Integer berarti angka. Kalau Anda isi huruf nggak bakal bisa kalau ini Anda pilih integer. Nah, untuk value-nya ini adalah jumlahnya ya, jumlah karakternya seperti yang diakses tadi. Nah, contoh kita kasih 10. Nama barangnya juga 10. Integernya juga 10. Nah, kalau untuk yang 0 ini berarti not 0 itu berarti otomatis kalau tidak diisi datanya itu bisa disimpan. Tapi kalau kita pilih 0 ini harus terisi baru bisa disimpan. Ini jadi yang Anda perhatikan cuma yang di sini aja. 1, 2, 3, 4. Yang lainnya nggak usah dipikir, nggak usah diutak-atik. Jadi Anda milihnya yang fill, tipe, sama value-nya, sama nolnya ini tok. Yang lain nggak usah diutak-atik. Kita pilih simpan ini. Nah, muncul ini 3 fill dalam tabel barang. Nah, ini adalah coding untuk SQL-nya. Jadi nanti akan digunakan pada waktu pemrograman. Jadi nanti kalau Anda belajar pemrograman, ini nanti akan Anda tulis nanti ini di dalam pemrograman tersebut. Ini. Nah, kalau kita ingin ngisi data, kita masuk ke insert. Insert. Nah, kita isikan datanya, kode barangnya apa? Sesuaikan dengan yang ada di sini. Oh, ini contohnya kode barangnya 100, namanya Pepsodent, jumlahnya sekian. Nah, kita isi. Nah, kodenya 0100 Pepsodent. Nah, isi sendiri ya nanti ya, jumlahnya sekian. Juga sama 101. Nama barangnya apa? Jumlahnya berapa? Kita go. Kalau pengen lihat isinya, Anda klik browse ini. Nah, ini untuk lihat data. Ini datanya tadi. Nah, ini. Nah, nanti ini silahkan Anda capture ya, pakai print screen atau pakai keyboard juga boleh. Diklik ini, nah nanti di print screen kayak gini. Nah, ini kita copy buat laporan. Jadi yang Anda kirimkan ke saya di Google Classroom itu bentuknya kayak gini.
Ini membuat Maksudnya tabel. screenshot, Pak. Iya, screenshotan yang dikirim. Oh, Oke, paham? Sampai di sini untuk membuat tabelnya. paham. Yang lain. Paham. Paham? Paham, Hmm. Pak. Oke, yang kendala dengan database nanti bisa japri saya ya. Nanti Anda install AnyDesk atau TeamViewer nanti biar saya kontrol dari sini. Kayak ke Pak. Oke, selesai ya. Pak, berarti yang di Gimana? scan capture yang di browse saja, Pak. Yang Anda kerjakan step by step-nya di capture. Contoh gini, tadi Anda Dari awal install. berarti, Pak. Nah, cara installnya bagaimana di capture. Terus membuat database-nya ini, contoh kita ingin buat database ya. Nah, buat database. Ini di apa tuh ya, DB oke, contoh. Nah, ini juga di capture. Di capture. Pak mau tanya Pak, Silakan. itu berarti formatnya nanti dibuat di PDF atau cuman JPG gitu aja Pak? Ya. Silakan Anda copy, masukkan ke Word-nya aja, langsung aja Word-nya ini yang Anda kirimkan ke saya. Oh di Word. Nah, Oh iya Pak. Word-nya ini yang dikirim. PDF lu. Boleh nanti ini dibuat PDF juga bisa, di print PDF. Jadi Word-nya udah selesai toh, di print PDF, kirimkan ke saya bisa. Ngirimnya via apa, Pak? Google Classroom. Mushroom. Oke. Terus nanti saya kasih batas akhirnya sampai Meet. Suwe toh? Ya masih lama Pak. Nah, Yoi. tapi gini, jadi kalau seumpama Anda sudah selesai atau masih bingung, Anda tanyakan ke saya, nanti saya bantu. Mungkin kalau pas waktu pertemuan seperti ini ditanyakan boleh. Contoh Anda sudah pernah buat, tapi kok error, tanyakan ke saya langsung. Gitu. Kalau yang sudah selesai ya langsung dikirim saja, biar nggak numpuk-numpuk. Soalnya tiap materi ono tugas. Jadi nanti Meet itu ada 7 tugas berarti yang Anda kumpulkan ke saya. Wow. Wow, dikit ya. Wow, dikit. Wow. Mahian Pak. Sangat super Lumayan. sekali. Oke. Ada yang belum jelas? Apa perlu kita bahas lagi? No, Pak. Udah Saya, Pak, udah Pak. Kita Tanya akhiri ya. terus. Kita akhiri ya. Ya, Ada yang mau tanya lagi? nggak ada Pak. Dadah. Enggak. Kenapa? Apa tadi Dadah. loh? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Sore, Oke, Pak. nanti di liburan di rumah ya. Waalaikumsalam. Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.